Selamat berjumpa kembali dengan Tri Indaryati Channel, pensiunan yang gak mau diam. Pendengar, kali ini kami hadir dengan cerbung bersuara Duhai Cintaku di episodenya yang ke-30, mengambil judul Jangan Menoleh Lagi, Dia Sudah Pergi. Inilah akhir dari ke-30 episode Cerbung Bersuara Duhai Cintaku, mengantarkan dua pasang kekasih yang semula saling terikat dalam percintaan dan persahabatan. Namun akhirnya mereka melepas cinta masing-masing dan menikah dengan sahabatnya itu. Apa daya, Rama dan Erlina masih tetap saja tidak sampai hati untuk melanjutkan hubungannya, melihat kedua sahabatnya, Hindra dan Ara, telah menangkupkan cintanya dalam sebuah perkawinan. Nah pendengar, semoga Anda terhibur dengan cerbung bersuara 30 episode ini. Sampai berjumpa kembali di judul yang lain. Terima kasih telah mendengarkan cerbung kami. Ada keresahan di hati Rama dan Erlina ketika mereka mendengar sahabatnya Ara dan Hindra, atau lebih tepatnya juga mantan kekasih mereka itu, akan menikah. Bagaimana bisa mereka menikah? Kapan kejadiannya ya? Kapan pacarannya? Mengapa baru sekarang mereka memberitahu? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang tidak terjawab. Erlin masih ingat sekali ketika Ara berpesan pada dirinya untuk menjadi bridesmaid. Namun dia menolak dengan alasan dia tidak bisa mengambil cuti, hanya libur Sabtu dan Minggu. Sedangkan kalau jadi bridesmaid harus berada di Jogja beberapa hari sebelumnya. Alasan Erlin memang masuk akal. Tapi yang sebenarnya yang ada di hati Erlin bukan tentang tidak bisa mengambil cuti, tapi lebih karena masalah hati. Akan bagaimana perasaannya menyaksikan pengantin pria adalah mantan pacarnya. Pengantin wanita adalah sahabat karibnya. Memang sudah tidak ada cinta lagi untuk Hindra. Namun tingkah laku yang ditunjukkan nantinya pasti bakal dipengaruhi oleh suasana hati. Suasana hatinya melihat mantan pacarnya bersanding dengan wanita lain, bahkan sahabatnya sendiri. Pastilah akan hancur. Erlin bakal gak mampu menahan letup-letup keresahannya. Sedangkan dia sendiri belum punya pacar. Hindra juga meminta Rama untuk menjadi pendamping pengantin pria. Namun dengan halus ditolaknya juga. Banyak pekerjaan di kantor, Ndra. Aku hanya bisa datang pas resepsinya saja. Maaf ya, Ndra. Pengen sih sebetulnya. Tapi ya gimana lagi. Rama mencoba memberi pengertian kepada Hindra. Memang tidak ada lagi cinta di hati Rama untuk Ara. Tapi ketika mendengar Ara akan menikah dengan sahabatnya sendiri, yaitu Hindra, hatinya kok pedih juga ya, bagai teriris sembilu. Yang lebih membuat hati Rama semakin runyam adalah tidak mungkin lagi bagi dirinya menjadi kekasih Erlina. Masa tukar pacar? Akan ada rasa gak enak jika dia juga menikah sama Erlina.
Padahal hatinya tidak bisa menerima wanita lain kecuali Erlin. Pernah beberapa kali Rama pacaran dengan gadis lain yang tidak kalah cantiknya dengan Erlina. Beberapa kali pula ia putuskan hubungan itu. Tidak ada yang srek seperti kalau Rama sedang bersama Erlina. Tidak ada yang ngeyel seperti Erlin. Tidak ada yang ngajak nyek-nyekan. Tidak ada yang berani memelototinya. Erlin adalah cewek yang berani mengatakan tidak jika dia memang tidak mau melakukan. Tidak pernah berpura-pura hanya untuk menyenangkan hati kekasihnya atau orang lain. Erlin wanita yang tegas namun bijaksana dan baik hati. Keras wataknya, tapi penuh belas kasih. Dia cerdas dan low profile. Tinggal besok minggu pernikahan Hindra dan Ara. Erlin sudah menyiapkan baju khusus untuk jagung sahabatnya ini. Kebaya modern, rancangan seorang perancang busana ternama di kota Surabaya. Warna salem dengan pernik-pernik payet menambah anggun dan elegan baju tersebut. Erlin juga akan mengunjungi make up artis untuk urusan make up wajah dan tatanan rambutnya. Dia ingin tampil maksimal, cantik, anggun, dan mempesona. Tiba-tiba handphone Erlin berbunyi. Rama yang menelpon. Halo Ma. Erlin, kapan kamu akan ke Jogja? Aku dapat tiket untuk Sabtu pagi, flight jam 9. Lumayan, masih bisa istirahat. Resepsinya kan jam 7 malam. Kamu sendiri gimana, Ma? Baru mau booking tiket nih. Barengan aja ya jamnya. Kamu dari Surabaya, aku dari Jakarta. Ngajak bareng juga ya ke resepsinya. Muncul lagi keisengan Erlin. Kalau ketemu Rama baik lewat darat maupun telepon pasti heboh. Baik Rama maupun Erlina suka berbuat iseng. Kalau nggak saling mengejek, serang menyerang, pasti juga ngeprank. Aduh, kegeeran kok dipelihara toh RR. Siapa sih yang mau ngajak bareng? Aku kan ke resepsi sama pacarku. Nah, sekalian besok aku kenalin ke kamu ya. Siap-siap pingsan kamu. Pasti kamu langsung merasa minder. Oh ya? Sama dong, Ma. Aku juga bakal datang sama pacarku. Calon suamiku tepatnya. Bagus dong, Er. Besok kenalin ya. Beres. Tibalah saatnya hari pernikahan Hindra dan Ara. Banyak sekali tamu yang datang. Maklum, baik orang tua Hindra maupun orang tua Ara orang terpandang. Benar-benar pesta yang sangat meriah dan megah. Hindra tampan sekali dengan busana terbuka ala Keraton Yogyakarta. Begitu juga Ara, begitu cantik dan anggun Mbak Putri Raja. Erlina datang dengan kedua orang tuanya. Begitu juga Rama yang datang bersamaan waktunya dengan Erlin. Keduanya saling menyelidik, kepingin tahu pacar yang dijanjikan akan dibawa itu. Sampai Rama lingak-linguk, berpikir mungkin pacar Erlin baru parkir mobil. Ia tunggu, tapi tidak ada siapa-siapa. Erlin juga begitu, sambil menyalami orang tua Rama, sambil tengok-tengok juga. Mana sih pacar Rama?
Tentu saja pertanyaan ini hanya disimpan di hatinya saja. Setelah saling beramah tamah sejenak dengan orang tua Erlina dan Rama, mereka bersama-sama menuju ke pelaminan untuk bersalaman dengan pengantin. Akhirnya kalian nongol juga. Hendra dan Ara senang sekali menyambut kedatangan Erlin dan Rama. Senyum yang terus-menerus mengembang di bibir Ara dan Rama mengisyaratkan bahwa mereka sangat bahagia. Selamat Yandra, Ra. Aku senang sekali dengan pernikahan kalian. Erlina lalu mencium Hendra dan juga Ara. Rama yang ada di belakang Erlina menyusul memberi ucapan selamat. Kalian kapan akan menyusul kami? Kata Hendra sambil senyum sumringah. Rama dan Erlina saling berpandangan, tidak tahu apa yang dimaksud Hendra. Kami, sahut Rama hampir bersamaan dengan Erlina. Kalian sudah punya pacar kan? Ara mencairkan ketegangan itu. Jelas dong, masa cowok seganteng aku gak bakal laku juga, kata Rama sambil menepuk dadanya yang sedikit dibusungkan. Seketika timbul keisingan Rama jika di depan Erlin. Hati Erlina bagai ditusuk 1000 duri. Tapi bukan Erlina kalau tidak bisa bersandiwara. Di depan semua orang ia pasang wajah ceria. Semua tertawa renyah, juga Erlina. Rama melirik Erlin sinis. Kembali mau ngerjain Erlina. Kamu sudah punya pacar kan, Lin? Tentu sudah dong. Bahkan sebentar lagi aku mau menyusul kamu, Ra. Erlin bicara pada Ara, tapi pandangannya diarahkan ke Rama. Hati Rama tersayat-sayat, tapi tentu saja ia sembunyikan rapat-rapat. Rama tetap menyuguhkan senyum manisnya. Hendra dan Ara memohon pada Rama dan Erlina untuk tidak buru-buru pulang. Setelah sepi tamu, Hendra dan Ara pengen ngobrol sama Erlin dan Rama. Orang tua Erlin dan orang tua Rama pamit duluan meninggalkan mereka, menunggu pengantin habis tamunya. Orang tua Erlina dan Rama sama-sama maklum, kan mereka sahabat dekat. Hendra dan Ara masih kangen, masih kepingin ngobrol dengan sahabat-sahabatnya itu. Rama dan Erlina memilih deret kursi belakang yang masih kosong. Mereka ngobrol kesana kemari, diselingi ketawa-ketawa ceria. Apalagi setelah Hendra dan Ara bergabung, keempat sahabat itu lupa waktu. Ketika tiba waktunya mereka berpisah, Rama dan Erlina pamit. Beriringan mereka meninggalkan tempat resepsi. Setelah sampai di luar gedung, Rama kebingungan dengan apa yang harus dilakukan. Ngantar Erlin bawa mobil sendiri. Dan ia gengsi mau menawarkan diri untuk mengantar dengan cara mobilnya mengikuti dari belakang sampai Erlin tiba di rumah. Akhirnya Rama berhenti melangkah. Begitu juga Erlin. Mereka saling berpandangan. Namun tak sepatah kata pun terucap. Tidak ada yang mau menurunkan gengsinya. Meskipun dua-duanya ingin, tapi saling menunggu, tidak mau bertindak lebih dahulu. Rama berucap, "Aku mau ke arah sana."
sambil tangannya menunjuk ke arah kanan. Dan aku mau ke arah sini. Erlin menunjuk arah yang berlawanan. Sampai jumpa. Ada berbungkah-bungkah luka di masing-masing hati. Ada juga sejuta kerinduan terselip dalam setiap goresan luka. Tapi kesombongan dan tinggi hati keduanya tak mampu meluluhkan hasrat mereka untuk bersatu. Rama berhenti melangkah, menengok ke belakang, ke arah Erlin pergi. Pada waktu yang bersamaan, Erlin juga menghentikan langkahnya, menengok ke belakang, ke arah Rama pergi. Sejenak mereka bertatapan dan akhirnya saling tersenyum. Sama-sama berbalik lagi dan kembali melanjutkan langkahnya masing-masing. Langkah-langkah yang akan membawa kepada kehidupan masing-masing. Hanya karena gengsi, cinta mereka disembunyikan. Hanya karena malu mendahului, himpitan rindu hanya dibiarkan nelangsa. Jika tidak bisa bersama-sama, pastilah ada cinta yang harus dilupakan. Pendengar, inilah akhir dari Cerbung Bersuara Duhe Cintaku yang telah melewati 30 episodenya. Di episode terakhir ini jangan menoleh lagi. Dia sudah pergi. Akhirnya saya pamit untuk pergi juga dengan Cerbung Bersuara Duhe Cintaku ini. Sampai berjumpa kembali dengan judul Cerbung Bersuara lainnya. Terima kasih dan Tuhan memberkati.